I'm going under and this time I fear there's no one to save me. Ternyata Mas Firda ini mempunyai usaha yang bergerak di bidang otomotif, yaitu di bidang auto detailing. Mengenai auto detailing itu sebenarnya apa sih? Auto detailing itu suatu proses pengerjaan mengembalikan kondisi secara auto detailing ya. Kita mengembalikan kondisi benda-benda otomotif seperti mobil, motor, sepeda atau yang lain untuk menjadi kondisi yang paling baik atau paling prima pada bagian penampilan dan kebersihannya. Mungkin semisal seperti catnya atau warna mobilnya jadi lebih gloss, terus kita pengerjaan pembersihan pada engine bay atau ruang mesin bisa jadi bersih kembali. Terus untuk interior kita buat agar bersih dan harum, seperti kaki-kaki kita bersihkan dari semua kotoran, lalu kita berikan dressing untuk pada bagian yang sudah kita bersihkan. Cuman kalau untuk pada bagian cat atau panel-panel yang memang dibutuhkan seperti perlindungan, kita bisa tambahkan coating atau wax. Sebetulnya wax sendiri juga termasuk bagian dari coating sih saya bilang. Jadi kalau di bagian cat sekarang udah ada yang namanya nanokramik atau diamond coating, yang dia mempunyai teknologi bisa menyerap pada pori-pori cat mobil berpartikel nano, dan dia memiliki sifat bisa mengeras, yang tujuannya untuk menjaga atau mendukung clear coat agar menjaga cat biar tidak mudah kusam dan kotor. Ya, tahapan berikutnya adalah mengenai teknis auto detailing. Tahap untuk bagian dari auto detailing seperti pemolesan ya. Ya. Pemolesan itu tahap pertama kita ada yang namanya step compounding. Kita biasa pakai produk dari 3M atau Detailing Kingdom dari Jerman. Itu kalau untuk compound biasanya kita untuk menghilangkan seperti baret-baret itu, lalu kita pakai biasanya untuk padnya kita pakai yang tingkat kekerasannya lumayan keras sih, kalau saya bilang yang lumayan keras agar mempercepat proses penghilangan baret itu tadi. Tapi kita juga mesti lihat dulu dari catnya dulu, karena cat banyak banget tipe kalau cat dari dari MS, VHMS, terus HS sampai ke VHS. Tadi dikategorikan menurut dari tingkat kerapatan pori-pori pada clear coat dari medium solid, high solid, sama very high solid. Biasanya kalau cat MS clear coat MS tuh kita sering temukan di mobil-mobil Jepang seperti merek-merek Honda, Toyota, terus Mitsubishi seperti Pajero, terus kayak di Fortuner sama Innova sama CR-V. Itu biasanya dia catnya nggak cuma empuk, tapi juga sticky. Saya bilang sticky karena waktu kita poles dia lengket, terus sering narik-narik mesin poles kita waktu kita poles. Jadi memang setiap pabrikan, hasil pengecatan pabrikan itu memang beda-beda ya. Kalau yang cat HS biasa sering kita temukan itu di pabrikan mobil seperti Mercedes-Benz, terus BMW, itu dia dengan karakter cat HS. Cuman kalau seperti VHS itu biasanya by order untuk jenis mobil sendiri. Nah kemudian kalau seperti mobil yang di belakang kita ini mobilnya mobil lama nih Mas? Ya, ini mobil lama, dia kemudian di repaint. Bukan, ini masih original paint. Ini masih original paint? Dari tahun 2006 original paint, ya ada repaint di beberapa sih, cuman nggak full. Kita waktu pengerjaan juga mesti benar-benar hati-hati. Kita pakai padnya, bukan pakai pad kita bilang busa polish itu pad ya dalam bahasa auto detailing, atau kita bahasa mobil itu ini pad. Saya nggak menggunakan pad ini, cuman saya menggunakan pad yang lebih soft lagi, untuk karakter cat mobil Satana ini. Selesai kita proses cutting atau kompon, lalu berikutnya kita lanjut ke proses polishing atau menaikkan warna. Menaikkan warna saya biasa untuk polishing saya pakai produk dari Ultimate Korea. Oke, kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap apa Mas Firda? Tahap coating atau tahap akhir pada proses pemolesan. Biasa sekarang pada pakainya nanokramik coating atau diamond coating, kita sebut mudah aja coating. Oke, gimana tuh proses coating itu? Kalau coating ini saya pakai kain sweat, lalu pakai pad aplikator yang dia lumayan empuk, jadi ada suspensinya sewaktu kita aplikasikan ke bodi biar timbul baretan lagi setelah kita melakukan proses pemolesan tadi. Setelah pemolesan kita pakai coating, sengaja saya nggak pakai brand untuk coating karena
tidak mendukung satu brand manapun. Kita tuang pada permukaan kain suede, lalu kita ratakan ke seluruh body yang untuk di coating tadi. Kita ratakan kepada panel-panel yang mau di coating. Setelah itu kita tunggu sampai tadi coatingnya mulai kering dan siap dilap, lalu kita lap pada bagian yang sudah di coating tadi menggunakan lap khusus microfiber yang dia memiliki serat seperti ini yang tidak akan menimbulkan baret atau meminimalisir timbul baret lagi karena dia sangat lembut. Dan dianjurkan untuk pemakaian lap microfiber kita lipat sampai 2 kali agar terbentuk lipatan seperti ini yang memiliki daya suspensi agar tidak timbul baret pada bagian mobil atau cat mobil yang sudah kita coating tersebut. Setelah itu kita tunggu coating untuk bekerja dengan baik, biasa 1 kali 24 jam agar betul-betul kering. Lebih maksimalnya lagi kita pakai baking room atau lampu infrared, cuman bengkel saya belum pakai. Kita masih manual aja, kita keringkan dengan suhu biasa selama 1 kali 24 jam. Biasa kalau pakai baking room atau infrared bisa cukup memakan waktu kurang lebih 30 sampai 1 jam aja sudah selesai. Nah, jadi kalau misalkan setelah di coating, apakah bisa langsung diambil konsumen atau memang konsumen tahan dulu ini biar proses coatingnya benar-benar selesai gitu? Biasanya kita tahan dulu biar proses coating selesai, coating biar betul-betul cure, biar siap sewaktu nanti konsumen bawa keluar ternyata di luar hujan. Jadi kondisi coating betul sudah ready untuk tadi menghadapi hujan tadi agar panel tidak gampang kotor dan coatingnya tadi juga rusak. Oke. Jadi itu ya yang mesti diperhatikan. Proses coating selesai, nggak boleh langsung dibawa pulang, tapi dibiarkan mengering secara sempurna. Supaya si mobil tadi yang habis di coating siap menerima cuaca dari luar. Betul. Oke. Ya. Nah, kemudian selain itu proses apa lagi nih? Katakanlah mobil ini nih paketnya ini apa aja nih? Kalau mobil Katana yang saya kerjakan ini dia ambil full paket detailing dengan coating. Jadi tahap kemarin sebelum kita lakukan proses pemolesan, kita cuci semua. Setelah selesai cuci semua, kita undercarriage cleaning. Kita bersihkan semua pada bagian kaki-kaki dan kolong bawah. Setelah itu kita berikan dressing. Setelah kita selesai pengerjaan bagian bawah, kita kerjakan bagian engine bay dan interior. Sembari kita mengerjakan poles pada bagian catnya. Nah, selain dari paket yang full, ada paket apa lagi? Yang di bawahnya full berarti ada dong? Ada. Jadi di bengkel ini ada paket itu tersedia dari 4 paket untuk salon mobil atau detailingnya. Ada 4 paket. Yang satu express paket atau salon all in. Itu kita pengerjaan biasanya memakan waktu 1 sampai 2 hari. Kita poles body, terus mesin. Untuk bawah kita quick cleaning aja ya, kita bersihin secara cepat aja, nggak sampai mendetail. Terus interior itu kita kisaran untuk harganya mobil kecil mulai 600, untuk mobil sedang 850, untuk mobil yang besar bisa sampai 1,5 juta. Apa sih bedanya nano keramik coating sama nano diamond coating? Sebetulnya prosesnya keduanya itu hampir sama. Yang membedakan hanya pada finishingnya aja sih. Finishingnya aja kita pakai yang nano keramik coating dengan chemical coatingnya itu tadi yang daya tahannya hanya sekitar 1 sampai 2 tahun. Oke. Tapi untuk yang diamond coating kita bisa sampai 5 tahun. Sebetulnya kalau menurut website resmi dari Jepangnya bisa sampai 7 tahun. Cuman karena cuaca Indonesia dan iklim Indonesia yang cukup ekstrim, saya nggak bisa menjamin sampai 7 tahun, paling hanya 5 tahun sudah selesai dan mesti dilakukan recoating ulang. Oke. Nah, itu dia penjelasan mengenai tahap-tahap auto detailing yang ada di bengkel ini. Ini bengkel ini posisinya di mana nih? Untuk bengkel ini posisi di Jalan Alternatif Gedongan Embarkasi Colomadu. Ya, Instagramnya apa? Saya Instagramnya ada 1 BN27 Auto Detailing, yang kedua ada B75 Auto Detailing. Instagramnya 2. Iya. Oke. Selain Instagram ada lagi? Ada di Facebook. Oke. Kata kuncinya mudah, cukup ketik Salon Mobil Solo.
apakah ada saran atau masukan-masukan buat teman-teman yang merawat mobilnya supaya menjadi kinclong seperti ini, atau yang sesudah melakukan auto detailing itu bagaimana seharusnya itu? Kalau untuk saran perawatan, semisal masih punya mobil baru, karena kita keluar dari dealer, bisa langsung untuk melakukan aplikasi coating agar kondisi cat tetap terjaga untuk beberapa tahun ke depan. Lalu perawatannya gimana sih Mas waktu nanti setelah di coating, setelah di auto detailing? Perawatannya cukup mudah. Jangan biarkan mobil kondisi basah kering dengan sendirinya karena terik matahari atau suhu ruangan. Oke. Itu yang akan menyebabkan timbulnya jamur pada bagian-bagian panel cat dan panel-panel yang lain seperti kaca, trim, dan yang lain. Itu jadi sewaktu mobil kita habis kehujanan, masuk ke rumah atau sampai di rumah, usahakan kita semprot dengan air sampai kotoran-kotoran kita bisa dibersihkan. Setelah itu kita keringkan dengan maksimal. Jangan sampai ada sisa air yang menempel pada bagian bodi atau panel-panel yang lain yang bisa menyebabkan jamur dan kerak. Terus untuk mobil yang habis di coating, apabila memang perawatannya sendiri oleh end user atau pemilik di rumah rutin, mungkin nanti bisa setiap 6 sampai 1 tahun sekali untuk kembali ke bengkel auto detailing atau bengkel coating untuk melakukan perawatan, pengecekan ulang ke seluruh pada bagian panel, lalu bisa minta untuk recoating atau tambahan coating agar tetap terjaga untuk penampilan mobil tersebut. Oke. Jadi itu tips-tipsnya buat kita yang menjaga Ya, mobil betul. supaya tampilannya tetap Ya, cemerlang. tetap Dari awal. eye catching lah. Tetap eye catching. Sip. Oke. Terima kasih Sama-sama. Mas Firda atas waktunya, Makasih atas kembali, perbincangannya. Om Agung, udah kunjungan ke bengkel. Sukses dengan usahanya. Amin, sukses juga dengan Makin Om Agung. banyak cabangnya. Amin, amin. Sampai jumpa lagi teman-teman di edisi video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan share. Oke? Sampai jumpa lagi.